Ada yang TKI pria ke sana juga di dunia pertanian. Di Taiwan itu mereka nggarap sayur. Nah, kalau dunia pertanian kita ini dengan naiknya harga tadi benar-benar diterima oleh petani makmur, dampaknya banyak. Generasi muda tertarik masuk ke dunia pertanian. Karena saat ini tenaga kerja di pertanian krisis tenaga kerja. 2, mengurangi ekspor tenaga kerja non formal ke luar negeri. Karena ketika diekspornya tenaga kerja, otomatis bangsa kita banyak mengalami krisis sosial. Karena bagaimana juga namanya rumah tangga itu harus utuh. Tapi gara-gara ekspor tenaga kerja non formal tadi, masyarakatnya juga sakit gitu loh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam hari-hari terakhir ini kita disibukkan dengan kegiatan bangsa kita disibukkan dengan kegiatan program pemerintah, yaitu MBG, makanan bergizi gratis, dengan segala dinamikanya. Ada berita katanya anak-anak ada yang keracunan, ya. Bahkan ada berita yang waktu pembagian makanan bergizi gratis tadi ada kecelakaan, ya. Ini terlepas dari dinamika tersebut, sebenarnya program ini cukup bagus, ya, untuk mempersiapkan generasi muda kita, generasi yang berkualitas. Tetapi di sisi lain, yang barangkali saat ini belum disoroti oleh banyak pihak, karena kalau adanya berita MBG yang anak-anak keracunan, kecelakaan, ini bisa jadi disinyalir ini memang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka pemerintah. Mereka supaya terlihat program ini menjadi terlihat negatif, seperti halnya pemberitaan IKN mangkrak, ibu kota Nusantara mangkrak. Ini dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap pemerintah. Tapi terlepas dari itu semua, ada sisi lain yang perlu kita cermati juga, yaitu kebutuhan MBG yang sangat besar, kebutuhan sembako yang begitu besar. Terus di sisi lain, bangsa Indonesia saat ini sedang tertimpa berbagai bencana alam. Tentunya kebutuhan sembako ini cukup besar. Nah, ketika bicara tentang adanya banyaknya permintaan, dan juga tentunya menjadikan harga-harga sembako menjadi naik. Saya mendengarkan beberapa rasan-rasan, ya, atau celotehan ibu-ibu rumah tangga yang mengeluhkan gara-gara MBG harga sembako naik. Ini akan kita coba bahas fenomena gara-gara MBG harga sembako naik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, akan kita buka dengan tembang oleh Bu Nani. Silakan Bu Nani.
Rahayu. Anjajah desa milangkori kala mangsane pariwi soto rohentae alam nuswantara katone diluhung alas lan gunung-gunung najan bangsa Jonegoro padha gumun sarta gumun sesawangan anglam-lami tanpa seni kodrat sing kawasa kaya tinata jalma. Rahayu. Terima kasih ke Bu Nani atas tembangnya, menggambarkan alam kita yang subur makmur. Ini sangat erat kaitannya dengan tadi tema yang akan kita bahas, yaitu gara-gara MBG harga sembako naik. Tetapi sebenarnya ini kan baru celotehan dari ibu-ibu ya, karena memang akhir-akhir ini kan memang harga sembako naik. Sebagai contoh umpamanya cabai tembus 100.000 per kilo, terus sayur sawi yang dulunya satu ikat cuma 1.000-an, sekarang 10.000 cuma 3 ikat. Dan banyak lagi, saya nggak hafal itu celotan ibu-ibu. Tapi kalau menurut saya naiknya sembako, ya, termasuk beras juga naik ya. Beras saat ini yang kualitas yang biasa saja mencapai harga 15.000 sampai 16.000 per kilo, yang dulunya cuma 10.000. Terus ada yang beras yang cukup bagus, ini mencapai 20.000 per kilo. Kalau beras organik memang agak mahal sejak dulu. Dan beras organik mencapai harga 40.000. Ya. Dan juga harga-harga sembako lain juga naik. Ini yang perlu kita kaji, benarkah ya, gara-gara MBG, gara-gara program pemerintah Prabowo Gibran, makanan bergizi gratis ini memicu kalau harga sembako naik. Tapi kalau kita amati, naiknya harga sembako saya kira bukan hanya sekedar program MBG, tapi juga karena banyaknya bencana alam. Bencana alam yang saat ini nampak ya di depan mata kita, adanya banjir bandang, tanah longsor yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya. Karena begitu pemberitaan yang cukup deras, cukup viral, bencana alam banjir bandang, tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini yang terjadi erupsi Semeru kemarin di daerah Lumajang. Ada satu desa itu tenggelam semua. Itu malah nggak begitu tersoroti oleh publik. Nah, ini sebenarnya jauh-jauh hari ketika kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara ke Sumatera tahun
2013 ya, yang pertama. Waktu itu saya melaksanakan ritual juga sampai Aceh waktu itu, yang pertama itu. Itu sudah kita mendapatkan petunjuk kalau nanti di Aceh akan ada bencana yang cukup dahsyat, marahnya tanah, air, api, dan udara. Kita waktu itu ritual ke daerah Sibolga, terus sampai Aceh perbatasan. Ya. Sehingga kemarin ketika kita melihat bencana itu yang paling parah itu kan di Sibolga, terus Tapteng, ya, terus di Acehnya sendiri, ya, sangat luar biasa. Ya. Nah, bencana alam ini yang cukup nampak di depan mata kita, karena setiap kita pegang HP berita itu muncul. Yang di Lumajang malah nggak begitu tersoroti oleh publik. Tapi ada juga bencana yang saat ini sebenarnya juga cukup mengancam kehidupan berbangsa kita, yaitu juga sudah diramal oleh leluhur kita kalau akan adanya wong tani akeh sing puso. Nah, itu di tembang pupuh dandang gulo itu Sabto Palon, tentang wong tani akeh sing puso, sodagar akeh sing ambruk. Ya. Saat ini petani kita banyak yang puso. Ya. Kita ngobrol dengan beberapa teman-teman kita yang punya profesi petani. Salah satunya itu Pak Wito. Itu cerita kemarin panen jagung. Itu hasil panennya ini rugi. Biaya untuk tanam jagung itu taruhlah habis 10 juta gitu ya. Ini hasil panennya jagung tadi dijual, ini cuman dapat duit 8 juta. Jadi dari modalnya saja sudah rugi 2 juta, belum rugi yang lain. Selama masa tanam tadi, otomatis tenaga, ya, tenaga sudah nggak dihitung. Terus juga lahannya. Kalau seandainya kita nggak punya lahan, kan harus sewa. Banyak petani yang mengalami kerugian-kerugian seperti itu, puso, ini kerugiannya double. Tapi kadang-kala mereka tidak terpikirkan tentang manajemen pertanian. Karena rata-rata mereka lahannya itu kan lahan warisan. Dia hanya berpikir tentang modal tanam saja yang dihitung. Modal tanam habis 10 juta, panen cuma dapat 8 juta. Sementara tenaganya nggak dihitung. Katanya, lah timbangnya nganggur. Tapi lah timbangnya nganggur, tenaga itu tadi kalau mau kerja tempat lain kan juga dapat bayaran. Lahan warisan. Ini banyak terjadi di berbagai tempat. Nah, ke fenomena ini otomatis juga bisa memicu harga sembako naik, gitu loh. Jadi harga sembako naik ini bukan hanya karena MBG, cuman karena saat ini kan program MBG kan sedang hangat-hangatnya ini. Termasuk ini Bu Nani itu dapat job itu untuk mempersiapkan markasnya MBG ini. Nah ini coba kita bahas ini tentang tema kita. Ya, ini kebetulan ada ibu-ibu dua ini, Bu Wati sama Bu Nani, Mbak Lela di belakang kamera karena Mas Puji ikut rekaman ya. Ini kalau bapak-bapak kan tahunya kan di meja makan ada yang dimakan gitu loh. Nah, yang ibu-ibu ini kan tentunya yang ini terutama Bu Wati ini yang umek soal bahan sembako. Kalau Bu Nani karena dulu birokrasi
juga jarang masak. Yang penting sekarang ada uang pergi ke rumah makan Padang tinggal makan gitu loh. Nah coba. Coba nih monggo siapa dulu yang pertanyaannya ini. Kondo takon. Ya. Rahayu. Tadi katanya penjenengan dalam lagu atau ladrang saya itu menggambarkan suasana Indonesia, tanah yang subur, kaya raya dengan hasil bumi. Tapi mengapa rakyatnya itu kok belum makmur gitu? Di sana sini, di sudut-sudut lain kadang ada kelaparan. Nah, dalam fenomena yang seperti itulah memicu kurangnya gizi. Nah, saya salut dengan Pak Presiden dengan adanya makan bergizi gratis itu. Ini gambaran saya karena anak-anak itu adalah aset bangsa yang perlu kita selamatkan. Nantinya itu di pundak mereka itulah negara ini bisa dibawa mungkin lebih maju. Tapi ada apa di balik itu? Dengan adanya MBG kok barang-barang naik. Sebetulnya tidak hanya karena MBG. Itu jauh sebelum ada MBG itu digembar-gemborkan bahwa gaji itu naik. Aslinya itu ya belum. Berapa tahun itu tidak ada kenaikan, cuma 1 kali Pak Jokowi itu. Dan ini pun sudah berkali-kali diulas, ternyata hoax. Nah, itulah yang memicu kadang kita itu belum menerima, tapi harga sudah pada naik. Nah, itu bagaimana itu? Nah, dampaknya bukan hanya itu saja. Jadi tidak hanya harga naik, tapi dampaknya meluas. Padahal itu sangat sangat menguntungkan bagi kita, terutama dengan adanya MBG itu memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar, misalnya warga sekitar yang mungkin daripada di rumah itu YouTubean, ngerumpi, itu ada pekerjaan memang. Saya dengar-dengar yang sudah jalan itu. Tapi memang ada min plusnya. Terus yang penting saya sangat setuju sekali. Yang penting ini tepat sasaran atau efektif. Terus nantinya ada perubahan untuk anak-anak. Jadi dengan adanya makan bergizi ini anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya akan membentuk suatu organ yang membuat mereka itu menjadi cerdas. Itu kalau memang tujuan utama bergizi. Nah, cuma bergizi yang bagaimana itu kan harganya 10.000 cuma 1 kali. Nah, kalau mungkin MBG-nya itu ya bisa juga itu dibuat bergizi juga bisa. Nah, tapi selebihnya itu terus bagaimana? Kan itu kan makanan anak itu kan 3 kali sehari. Kan itu jatahnya cuma 1 kali. Dan ini pertanyaan saya, kenapa kok harga-harga naik? Yang pertama tadi digembar-gemborkannya karena adanya kenaikan gaji. Yang kedua mungkin karena banyak dibutuhkan. Jadi mungkin di sana sini itu sudah habis banyak, akhirnya mengambil yang jauh. Dengan karena jarak itu mungkin memakan biaya ataupun BBM yang lebih banyak. Jadi akhirnya harganya mahal. Apa itu mungkin yang menjadi penyebab banyaknya harga-harga naik. Sementara itu dulu matur nuwun rahayu. Rahayu. Monggo Mas Puji. Rahayu. Kalau menurut saya itu apalagi ini akhir tahun ya, menjelang Desember Natal itu biasanya harga naik itu sudah umum dari dulu. Itu masalahnya itu kalau menurut saya itu ada permainan.
ada permainan dari para apa ya, yang dikatakan bahasa orang itu cukong. Permainannya di situ. Jadi sebetulnya mereka juga spekulasi. Nanti kalau memang ternyata dari perkiraan mereka itu, wah ternyata dinaikkan itu tidak mendapatkan untung besar, akhirnya nanti akan diturunkan lagi. Apalagi seperti cabai ya, cabai itu kan barang komoditi yang tidak bisa ditahan lama. Itu nanti kalau sudah terlalu lama atau stok terlalu banyak ya nanti pasti jatuh. Nah ini soal MBG. Memang program MBG ini kan menurut saya kalau untuk Pak Presiden kita itu kan menurut saya kayak simalakama. Karena itu karena program beliau yang untuk senjata kampanye. Senjata kampanye. Jadi akhirnya mau tidak mau harus terlaksana. Padahal sebetulnya itu nggak efektif menurut saya. Lebih baik kan harga itu tidak terlalu naik, terus kalau memang pemerintah punya program ya lebih baik kan itu untuk membantu masyarakat supaya bisa memberikan keluarganya itu makanan yang bergizi. Kalau menurut saya sih itu gitu aja dulu. Rahayu, terima kasih. Memang kalau apa yang dikondotakonkan Bu Nani dan Mas Puji tadi sebenarnya ada permainan mafia pangan sebenarnya. Kalau kita cermati itu ada mafia pangan. Jadi Bu Nani yang backgroundnya pegawai itu udah merasakan mulai zaman dulu itu kadang-kadang ada isu melanda, gaji mau naik, gaji belum betul-betul naik, belum diterima, harga sembako di luar sudah naik. Nah begitu juga ini gitu loh. Jadi ini ada momen yang kebetulan sedang hangat-hangatnya program MBG, ya, ketambahan ada bencana. Ini dipermainkanlah harga. Yang menjadi korbannya tetap masyarakat, ibu-ibu. Dan saat ini nyata kok harga naik itu. Mulai tadi yang saya sampaikan kan cabai naik, bahkan ada daun sawi naik, terus telur naik, daging ayam naik, beras naik, semuanya naik gitu loh. Nah adanya kenaikan sembako ini bagi orang yang tidak setuju dengan program Presiden Prabowo Gibran, ya, makanan bergizi gratis MBG, tentunya ini menjadi sebuah sasaran empuk, sasaran tembak, ya, untuk menyerang. Wah ini loh goro-goro MBG sembako naik, yang disesarakan siapa? Tetap rakyat, ya. Padahal kalau kita cermati ini ada permainan mafia pangan mulai zaman dulu. Terutama ketika stabilitas nasional tidak stabil. Mulai setelah reformasi. Reformasi tahun jatuhnya Pak Harto itu kan tahun 98 ya waktu itu. Ya, ini nampak sekali permainan mafia. Ya. Dan sangat nampak sekali itu ketika ini Presiden SBY, nampak sekali permainan mafia ini. Ketika masyarakat petani panen, ini harga sembako turun drastis. Selang hanya beberapa hari, beberapa bulan, harga sembako naik. Dan ini nampak sekali permainan mafia di masyarakat kita oleh netizen. Ini sedang dibongkar.
ada sandiwara seorang menteri. Dia pergi ke bencana manggul beras. Ini saya katakan sandiwara gitu loh, pengajutannya banyak. Menteri itu kan dapat ajudan dari TNI Polri. Lah kenapa nggak suruh ajudannya aja manggul? Kenapa kok dia sendiri yang manggul? Manggul beras enggak tahu berapa kilo. Kalau satu sak itu paling ya cuma 10 kilo lah. Ya nggak berat. Tapi kan ini kelihatan sandiwaranya gitu loh. Nah setelah itu oleh netizen dibongkar bagaimana sang menteri tadi, ya, pada zaman pemerintahan presiden yang dulu, ya, dia pernah menjabat menteri kehutanan. Dia yang tanda tangan pengalian fungsi lahan hutan. Nah, sementara dengan pengalian fungsi lahan hutan tadi ini kan bisa menyebabkan banjir. Apalagi yang kemarin banjir bandang itu kan yang banyak itu kan gelondongan, kayu-kayu gelondongan. Ini kan terjadinya adanya pengalian fungsi lahan hutan. Dan anehnya ya, kita bukan mau membela presiden, bukan ya, bukan kita membela Pak Jokowi juga bukan. Anehnya kesalahan-kesalahan itu ditimpakan kepada Presiden Jokowi gitu loh. Padahal adanya program pengalian lahan, pengalian fungsi lahan hutan itu mulai zaman SBY. Bahkan terdampak adanya kebakaran hutan yang parah waktu itu. Karena memang sengaja dibakar. Karena mau dialihkan fungsi menjadi lahan sawit. Kerusakan itu sudah lama gitu loh. Dan saya cermati juga sang menteri tadi inilah yang dulu yang sering mengimpor beras, yang menandatangani perizinan pengalian fungsi lahan hutan ya menteri tadi. Terus yang mendatangkan impor beras juga menteri ini tadi gitu loh. Ketika saya diajak bicara ibu-ibu ya ngobrol santai loh. Wah ini gara-gara MBG naik. Saya katakan apa? Kalau memang naiknya sembako gara-gara MBG dan ini naiknya sembako tadi itu benar-benar diterima oleh petani, bagus saya katakan. Kenapa kok saya katakan bagus? Karena dengan naiknya, dengan program MBG tadi, ini paling tidak itu sekian puluh juta tenaga kerja terserap. Sehingga kalau Presiden Prabowo Gibran dalam kampanyenya menjanjikan 19 juta lapangan kerja, dengan MBG itu sudah tercukupi kok. Dari mana kita hitungnya? Coba kita hitung. Satu markas MBG itu butuh berapa karyawan? 30 sampai 35. Dan satu kecamatan itu berapa markas? Satu kecamatan itu saya dengar ada 5, kurang lebih 5 lah. Satu kecamatan. Nah, kalau 5 kali 35, 175. Ini baru satu kecamatan dari markas MBG. Belum lagi lapangan kerja dari dampak bola sodoknya. Apa itu dampak bola sodok dari MBG tadi? Sembako tadi yang nanam siapa? Petani. Akhirnya ketika petani itu akhirnya karena dibutuhkan sembako begitu besar, begitu banyak, otomatis petani akan memperbanyak produksi. Berapa juta tenaga kerja yang diserap oleh para dunia pertanian kita. Terus dari petani menuju ke
pasar, ya. Entah pasar itu dalam artian pasar secara umum ataukah pasar dalam artian pasar lingkup. Karena pengpul, ya. Ini butuh tenaga kerja juga. Nah. Jadi kalau cuma 19 juta itu sudah terserap tuh dengan MBK tadi. Bisa jadi kalau program ini sukses, ini barangkali lebih dari 19 juta tenaga kerja yang terserap. Ini kalau sukses. Karena kalau saya lihat itu tadi saya lihat naiknya harga sembako. Ini saya lihat juga adanya permainan mafia pangan. Sehingga ya, naiknya harga sembako itu tidak diterima oleh petani. Akhirnya apa, petani tetap miskin gitu loh. Yang kaya tetap mafianya, permainan mafia. Nah, ketika ini terjadi ya, kebutuhan pangan kita tinggi karena program MBG maupun adanya bencana. Akhirnya ini membuka peluang lagi. Ini mafia nanti ngidik-idik ya pemerintah lewat beberapa kementerian, ya. Untuk apa? Impor lagi. Ya, impor pangan lagi. Jadi kuncinya, kondisi seperti ini kuncinya adalah jiwa nasionalisme kita. Kalau para pejabat kita hanya berpikir, ya, oh saya jadi kepala daerah itu kan habis sekian miliar atau saya ini. Ya. Saya jadi anggota Dewan, DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, DPD, saya habis sekian miliar. Ya. Saya mendirikan partai, ini habis sekian triliun, sehingga saya bisa jadi menteri. Akhirnya hanya berpikir bagaimana keuntungan pribadi, ini yang bangsa tetap rusak. Program apapun nggak akan dampaknya nggak signifikan gitu loh. Ya. Akhirnya apa? Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Sehingga para pemimpin kita, ya, kalau mereka tidak secepatnya sadar, bisa jadi nanti akan terjadi revolusi sosial. Bisa jadi bangsa ini nanti akan seperti kejadian di Nepal. Di Nepal ini para anggota legislatif, anggota dewan dikejar-kejar rakyat sampai lari ke sungai. Ya. Mereka benar-benar dikejar rakyat. Ya. Saat ini aja banyak pejabat kita yang ditelanjangi oleh netizen. Salah satunya si menteri yang ngangkep beras ini. Kita di medsos tuh dibukakan video-video lama bagaimana sang menteri tadi tanda tangan tentang pengalihan fungsi lahan hutan. Ya. Terus bagaimana dia yang tanda tangan tentang impor beras. Ya. Berarti kan dia hanya sandiwara saja, dia bawa beras, manggul beras. Umur juga nggak muda lagi, umurnya kalau nggak salah udah 60-an. Yo mudah-mudahan dia nggak kecetit gitu loh. Oh, dia sandiwara. Oh. Ya kalau Pak Isman ini walaupun usianya saat ini 50 lebih ya, terbiasa angkat berat nggak apa-apa. Ini menteri usia 60-an lebih, dia nggak biasa angkat berat kok sandiwara ngangkat beras. Kalau seandainya kebijakan dia ya perizinan pengalihan fungsi lahan hutan nggak dia tanda tangani, tentunya Sumatera nggak parah seperti itu gitu loh. Kalau dia tidak tanda tangan tentang impor beras, bangsa kita juga tidak terancam krisis pangan gitu loh. Karena adanya mafia pangan tadi, saat ini para petani kita ini kan seperti enggan bertani. Ini yang seperti bahasan kita kemarin. Indonesia terancam krisis pangan. Ya.
Ada netizen yang kalau menurut saya wawasannya kurang luas, mengomentari ini yang ini yang bicara hanya lokal saja loh. Kita nggak bicara lokal kok. Adanya pengalihan lahan basah menjadi perumahan, menjadi gedung, menjadi perkantoran, menjadi pabrik itu nggak cuman Malang kok. Terus ada yang mengatakan saat ini ada pembukaan lahan di Kalimantan, di Papua. Sepanjang mafia pangan ini tidak diselesaikan, ya, walaupun pemerintah saat ini buka lahan pertanian di Kalimantan dan di Papua, tetap hasilnya nggak akan sukses, nggak akan berhasil dengan baik. Kecuali pemerintah mencoba mengubah konsep dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. Terus para petani itu diangkat derajatnya, karena saat ini petani kan seperti direndahkan. Sehingga akhirnya termasuk kemarin bahasan kita bagaimana dunia pendidikan kita pun juga memberi perhatian khusus ke dunia pertanian. Karena saat ini pendidikan pertanian tidak ada di Indonesia gitu loh. Adanya cuman fakultas pertanian. Ya. Jadi ancaman krisis pangan itu ini nyata di depan mata kita gitu loh. Tapi yang namanya netizen itu kan kadang-kadang ada yang cerdas, ya, ada juga yang kadangkala nyimak berita itu nggak tuntas gitu loh, sehingga mencemooh kita dikatanya ini cuman hanya bicara lokal, ya. Kita nggak bicara lokal gitu loh. Saya mencermati itu secara umum. Saya juga tahu adanya program pemerintah di Kalimantan sama Papua pembukaan lahan pertanian itu saya tahu, ya. Tapi sepanjang konsep pertanian kita nggak dirubah, ya. Program pertanian program pangan kita nggak dirubah, dari ketahanan pangan dirubah menjadi kedaulatan pangan, tetap kita akan terombang-ambing seperti saat ini. Yang jadi korban siapa? Tetap masyarakat, gitu loh. Saya tadi sebelum rekaman saya kan melihat drama Cina, Dracin. Kalau drakor kan drama Korea. Nah, saya melihat bagaimana adanya mafia pertanian. Ini juga terjadi di Cina. Jadi mafia pangan itu nggak cuma di Indonesia, di Cina juga ada. Ini gambaran dari drama Cina tadi. Di film drama Cina tadi digambarkan akhirnya siapa yang menyelesaikan kasus tadi. Itu adalah orang-orang terpelajar dan para pejabat yang sadar. Yang jadi permasalahan di Indonesia ini ada berapa orang terpelajar yang sadar? Dan ada berapa pejabat yang sadar gitu loh. Sehingga kemarin Pak Mario, salah satu anggota kita yang mengelola Pantai Parangdowo itu kan punya ide. Kita coba akan mendatangi KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kita ingin mendatangi ke sana, kita akan ingin berdiskusi tentang masalah bangsa kita ini saat ini. Karena saat ini yang sedang viral, pejabat kita yang sadar baru beliaunya, yang lain kan enggak. Sampai di medsos itu ada netizen yang mengatakan, wah tukar tambah aja ini gubernur Jawa Timur sama gubernur Jawa Barat. Ini orang yang Jawa Timur. Ada yang orang Jawa Tengah juga sama. Udah tukar tambah aja nih gubernur Jawa Tengah sama Jawa Barat. Ya. Gubernur kok nggak ada fungsinya katanya. Ini kata-kata netizen tuh beredar seperti itu. Ya namanya aja netizen, mereka berbicara ya
ya, apa ya, misalnya seenaknya aja ya, ungkapan emosi gitu loh ya, karena memang kadangkala fakta yang ada seperti itu gitu loh. Malah ada program yang semakin menjauhkan masyarakat kita dengan budaya leluhur. Ini saya lihat di beberapa daerah termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan di daerah-daerah lain ini banyak kepala daerah ini yang memiliki program itu menjauhkan masyarakat kita dari budaya leluhur, malah didekatkan kepada budaya Timur Tengah. Ini semakin menghancurkan ini. Sehingga nanti akan kita juga bahas apa indikator bangsa yang sudah terjajah oleh agama sebagai alat geopolitik. Ini lanjutan video kita yang sebelumnya juga. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kondo takonnya Mas Puji dan Mbak Adan Bu Nani tadi, kuncinya saat ini harus diberantasnya mafia pangan. Kalau hanya gara-gara MBG sembako naik, nggak apa-apa, dengan catatan kenaikan harga tadi diterima oleh petani. Karena kalau petani itu penghasilannya naik ya, karena harga produksinya itu naik, harganya, uang yang dia terima naik. Kalau benar-benar diterima oleh petani, otomatis apa? Petani kan makmur. Kalau petani makmur, terus petani itu ekonominya naik, akan berdampak apa? Banyak generasi muda kita tertarik pada dunia pertanian. Karena saat ini kan dunia pertanian kita kan krisis tenaga kerja. Kemarin ada netizen yang yang komentar juga istilahnya itu ngedabrus. Lah padahal yang bicara itu kan pelaku langsung toh. Pada waktu itu kan ada Pak Podo. Yang petani langsung ya. Saya pikir yang ngedabrus malah Anda yang komentar ini, saya pikir. Ya. Karena ini ada pelaku kok yang, saya walaupun bukan petani, saya anak petani, saya juga tahu persis gitu loh. Ya. Bahkan saya sering melakukan kajian-kajian pertanian, bagaimana meningkatkan produksi padi, bagaimana kita menaikkan produksi singkong. Ya. Hasil kajian kami sudah diterapkan di beberapa daerah. Ya. Jadi kalau mafia pangan ini benar-benar bisa dihabiskan, dibersihkan oleh. Mudah-mudahan program, kalau nggak salah itu program Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu, adanya semacam Badan Pemberantasan Mafia Pangan kalau nggak salah, yang dikomandani Jenderal Bintang 4 Polri kalau nggak salah. Tapi kalau saya lihat sepak terjang dari pemberantasan mafia pangan ini kok saya belum melihat gitu, atau nggak jalan ya. Mudah-mudahan presiden sekarang dimunculkan lagi ini. Ada badan khusus yang menangani pemberantasan mafia pangan. Harga sembako naik nggak apa-apa, entah itu karena adanya MBG atau bukan, dengan catatan tuh tadi, kenaikan harga sembako tadi diterima oleh yang semestinya, oleh para petani. Petani naik, kemakmurannya naik, akhirnya banyak tenaga kerja muda kita itu tertarik masuk ke dunia pertanian. Nah, kalau petani naik, ya, ekonominya naik, sejahtera, semua akan terdampak. Ketika petani kita angka kemakmuran naik, ya, otomatis apa? Kita mengurangi ekspor tenaga kerja kasar ke luar negeri. Karena saat ini kan bangsa Indonesia itu pengekspor tenaga kerja non formal yang cukup tinggi. Banyak TKW kita ya itu ke luar negeri itu hanya sekedar, mohon maaf, pekerja kasar, asisten rumah tangga, atau ngomong
bayi atau momong lansia. Ada yang TKI pria ke sana juga di dunia pertanian. Di Taiwan itu mereka nggarap sayur. Nah, kalau dunia pertanian kita ini dengan naiknya harga tadi benar-benar diterima oleh petani makmur, dampaknya banyak. Generasi muda tertarik masuk ke dunia pertanian. Karena saat ini tenaga kerja di pertanian krisis tenaga kerja. 2, mengurangi ekspor tenaga kerja non formal ke luar negeri. Karena ketika diekspornya tenaga kerja, otomatis bangsa kita banyak mengalami krisis sosial. Karena bagaimana juga namanya rumah tangga itu harus utuh. Tapi gara-gara ekspor tenaga kerja non formal tadi, masyarakat juga sakit gitu loh. Ketika banyak anak-anak yang tidak lagi dibina, dibimbing, dididik oleh ibu kandungnya, oleh orang tuanya, ada krisis sosial di situ. Nah, ketika ekonomi petani itu naik, otomatis pedagang juga makmur. Ya. Kalau pedagang makmur, pajak bagus, otomatis penghasilan negara itu baik, isu kenaikan gaji pegawai pun akan terwujud. Semuanya makmur. Karena semua ini adalah mata rantai kehidupan berbangsa dan bernegara gitu loh. Nah, ada lagi mau disampaikan? Benar nih, kalau enggak gantian sebelah kiri. Nggih, monggo. Jadi kenaikan harga itu bukan karena dampak dari MBG. Itu bisa jadi. Karena terutama campur tangan mafia, gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya memberantas agar gak nemen-nemen jiwa makelar gitu loh maksud saya. Ini menyangkut anak bangsa loh. Ini menyangkut kecerdasan anak bangsa yang harus kita selamatkan. Dan tadi dikatakan bahwa ada semacam lembaga Badan Pemberantas Mafia Pangan. Itu sebelum ada MBG. Itu apakah sudah kerjanya sudah nyata atau belum? Kalau saya kira itu kalau itu sudah kerja nyata, saya kira ini mafia tersebut tidak akan ikut di dalam MBG ini. Itu menurut saya. Jadi sudah tuntas, berarti MBG jalan lancar gitu maksud saya. Matur nuwun. Ya, nggih, terima kasih Bu Nani. Nggih. Kenaikan harga sembako ini apakah karena MBG? Bisa jadi. Karena MBG, bagaimana juga MBG kan butuh sembako yang banyak. Peningkatan kebutuhan, ya kalau kita bicara hukum ekonomi, supply demand. Ya. Ketika kenaikan demand, ya kenaikan permintaan, kan MBG itu kan permintaan pangan kan tinggi. Ya. Otomatis kalau kenaikan ya, jadi kenaikan harga sembako disebabkan oleh MBG bisa jadi. Karena kebutuhan MBG kan juga tinggi, kebutuhan sembako. Sehingga tadi saya katakan, ya, kalau memang benar, ya, kalau saya rasa benar lah, dengan gara-gara MBG harga sembako naik benar. Selain memang ada hal lain seperti bencana alam. Tetapi kenaikan harga, ya, sembako ini, ya, kenaikan harga tadi, kalau benar-benar diterima oleh petani, bukan karena mafia, tentunya nggak masalah. Masyarakat kita makmur gitu loh. Yang jadi pertanyaan kan selama ini kan ini. Ini memang pada zaman Presiden Jokowi, enggak tahu periode pertama atau kedua itu didirikannya Badan Pemberantasan Mafia Pangan itu, yang dikepalai oleh seorang waktu itu belum pensiun atau sudah ya, seorang jenderal bintang 4 dari Polri itu. Tapi nampaknya gerak dari Badan Pemberantasan Mafia Pangan itu kan kok enggak kelihatan gitu loh. Kita belum melihat, ya, dampak kerja mereka gitu loh, ya. Padahal memang pergerakan mafia pangan ini kan seperti siluman. Kita cari bukti secara nyata kan agak kesulitan juga. Tapi dampaknya
ini dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Ya. Dan ini tentunya kan tugasnya aparat negara untuk menyelidiki gitu loh. Kita masyarakat umum kan cuman terdampak aja. Tahu-tahu loh, kok ini beras naik, ya. Minyak naik, telur naik, nah, kan aneh. Kita terdampak. Dan ini tugas aparat NKRI terutama Polri untuk menyelidiki. Terutama lagi adalah mereka yang kemarin dibentuk Badan Pemberantasan Mafia Pangan. Ini tugas mereka gitu loh. Kita masyarakat itu yang terdampak. Karena gerakan tindakan mafia pangan itu seperti siluman. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya itu tadi. Kalau seandainya adanya peningkatan kesadaran nasional, ya, tentunya gerak mafia pangan ini tidak akhirnya kan ada kesadaran toh. Ya. Kalau yang namanya mafia atau maklar pangan, karena namanya orang yang berjiwa maklar, berjiwa pedagang, tentunya akan ingin dapat keuntungan besar. Contoh aja saat ini yang saya lihat agak berhasil ya, itu pemberantasan mafia pajak. Ini saya lihat agak berhasil. Ya. Dulu ya, masyarakat itu dengan sadar ingin membayar pajak, entah itu pajak kendaraan bermotor maupun pajak lain-lain lah. Ya. Kalau pajak bumi dan bangunan itu kan kecil misalnya. Ya. Nah, pajak kendaraan. Yang kita rasakan, lo kita itu masyarakat dengan sadar diri mau membayar pajak, lo itu dipersulit lo. Di Samsat itu. Sampai-sampai waktu itu kan saya punya usaha agak lumayan bagus ya. Saya punya mobil box 5 waktu itu. Sampai-sampai saya mau bayar pajak kendaraan saya gunakan maklar. Dan anehnya, bosnya maklar tadi, mohon maaf, WNI keturunan loh. Kan aneh gitu. Loh, kita itu masyarakat sadar ingin bayar pajak aja dipersulit. Karena dipersulit di birokrasi, ya di Samsat, akhirnya kan kita menggunakan jalur khusus, jalur maklar. Ini kisah nyata yang saya alami sendiri itu. Kalau saya lihat saat ini cukup berhasil. Saat ini banyak kemudahan kalau orang mau bayar pajak kendaraan sekarang. Saya lihat cukup berhasil, sehingga kita sebagai lembaga kajian, kita juga harus objektif. Yang benar ya kita sampaikan benar gitu loh. Saya merasakan saat ini, contoh aja saat ini yang kita tahu ya, kita membayar pajak kendaraan lewat online bisa, sangat mudah. Ya, tanpa harus diribetkan dengan KTP. Ya. Kalau dulu enggak, KTP harus yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan harus datang. Lah, kadang-kadang kendaraan itu kan sudah ke tangan ketiga, keempat gitu. Nah, harus mendatangkan yang bersangkutan mbak KTP. Otomatis kan kita yang punya kendaraan harus ganti rugi orang yang punya KTP tadi. Ganti rugi kerja sehari. Karena pada waktu itu bayar pajak satu aja sehari kadang-kadang nggak rampung loh. Mulai pagi sampai sore. Sekarang enggak, sekarang kita bayar pajak itu hanya hitungan menit sekarang. Entah itu lewat online, entah itu kita langsung datang ke kantor Samsat. Itu juga harus kita akui, itu cukup berhasil untuk mafia pajak ya. Ya. Sekarang bayar pajak nggak harus dengan KTP yang bersangkutan. Karena kadang-kadang kalau kendaraan itu kan termasuk istilahnya itu pajak barang bergerak. Ya, mudah-mudahan ini kembali ke tema kita tadi. Gara-gara MBG harga sembako naik. Sehingga kalau seandainya mafia pangan benar-benar bersih, kenaikan harga sembako tadi benar-benar diterima oleh petani, no problem. Karena akan terjadi dampak bola sodok yang tadi kita ceritakan.
Kalau tadi Bu Nani mengatakan, lah itu program pemerintah Prabowo Gibran itu bagus, makanan bergizi gratis. Kok cuman sekali gitu? Kenapa kok tidak 3 kali? Ya. Mindset makan nasi sehari 3 kali ini juga program penjajah loh. Penjajah secara penjajah kapitalis tadi. Ya. Leluhur kita dulu tidak ada makan itu harus sehari 3 kali. Kenapa? Karena ketika ada program makan sehari harus 3 kali, otomatis kebutuhan pangan kan naik. Kebutuhan pangan naik, otomatis yang untung tetap mafia pangan. Apalagi yang dimakan itu beras hasil rekayasa yang kandungan karbohidratnya lebih tinggi daripada vitamin dan mineral. Kalau nanti dikasih makanan yang seperti ini, kasihan anak-anak juga. Habis makan ngantuk. Seharusnya apa? Seharusnya berasnya ganti. Kita kembali ke beras Jawa. Yang kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineralnya seimbang. Untuk menuju generasi Indonesia emas, juga dihilangkannya mata pelajaran yang dogmatis di sekolah. Walaupun ada makanan gratis, makanan bergizi gratis, tapi kalau di sekolah diajarkan mata pelajaran dogmatis sama aja. Nggak akan mungkin cerdas gitu loh. Karena otak generasi muda kita nggak berkembang. Habis diberi pelajaran, anak-anak, tubuh manusia ini terdiri dari sekian ribu sel. Setelah itu langsung dimatikan. Anak-anak, manusia terbuat dari tanah liat. Untung-untungan siswa kita itu nggak stres, nggak gila gitu loh. Bagaimana kita mau menuju Indonesia emas kalau seperti ini? Nah sekarang coba ganti sebelah kiri, monggo Bu Wati sama Pak Is. Rahayu. Ya, yang saya cermati dari beberapa pertanyaan dan jawaban tadi, ya mudah-mudahan untuk pemerintahan Pak Prabowo ini bisa mensejahterakan masyarakat, terutama petani. Cuman gitu aja. Nggih, Rahayu. Bu Wati, monggo ini yang tukang masak ini. Loh, enggak kondo takon yang tukang masak ini. Ya, kalau Pak Is tadi kan istilahnya keinginan seorang rakyat kecil gitu loh, harapan ya. Mudah-mudahan programnya Pak Prabowo ini menjadikan masyarakat kita itu kan sejahtera ya. Anak-anak dikasih makanan gratis, ini Aruna dapat makanan gratis, otomatis ibu-ibu nggak perlu susah-susah untuk membuat sarapan pagi gitu. Terus kalau nanti benar-benar pemberantasan mafia pangan itu berhasil, otomatis kan kenaikan harga tadi diterima oleh petaninya makmur, ini kita harapan kita semua. Kita sebagai, kalau background saya kan memang pedagang. Saya sering kadang ngobrol sama teman-teman sesama pedagang itu ya, ada yang nggak sadar tuh ngeluh, wah ini beras naik, sembako naik, malah istri kita minta jatahnya naik. Nah, ya. Ngersulo gitu. Kalau saya enggak, harga sembako naik enggak apa-apa, dengan catatan kenaikan harga tadi benar-benar diterima oleh petani. Nah kalau petaninya itu makmur, otomatis daya beli masyarakat naik. Kalau daya beli masyarakat naik, otomatis apa? Kemakmuran. Pedagang pun kita juga dapat dampak positif gitu loh. Tapi kalau daya beli masyarakat itu nggak naik, pedagang mumet gitu loh. Nah, mau Bu Nani, monggo. Menambahkan sedikit. Nggih, monggo. Dengan adanya
MBG, Yeah. harapan saya itu nantinya generasi kita itu tidak seperti sekarang yang Yeah. sudah misalnya anak SMA itu ditanya 2 kali 12 saja bingung. Itu Yeah. apa karena kurang gizi atau karena tertekan oleh suatu pelajaran lain sehingga mestinya otaknya cerdas menjadi dungu. Yeah. Terus ada lagi satu konten bahwa ikan paus bernapas dengan apa? Dengan atas izin Tuhan. Nah, itu kan gimana itu? Itu jawaban apa itu? Yeah. Ada lagi anak yang sudah SMA ditanya 2 kali 12, yang tanya itu KDM loh waktu itu. Yeah. Ya. Itu mek guyang guyu padahal anaknya cuantik loh. Saya tuh uweman generasi kita itu sekarang kok gini, apa kurang gizi atau sudah tertutup oleh suatu ajaran yang ajaran itu akhirnya bisa membelenggu otak cerdasnya. Jadi akhirnya ditanya seperti itu tidak bisa. Terus ada lagi seorang guru ini ya, ayolah mbok yo cerdas guru itu, kontennya itu ada gini loh, 7 keajaiban dunia. Itu sudah ditetapkan oleh PBB ya. Itu termasuk Borobudur, Angkor dan lain sebagainya. Itu jawaban anak itu gini misalnya, mata bisa melihat, kita bisa bernafas, pokoknya ada apa 7 organ tubuh manusia yang berfungsi itu dikatakan itu keajaiban dunia. Itu menurut saya itu membetulkan gurunya itu, saya kira itu guru yang bodoh itu. Kok ya ada guru seperti itu Nah itu fungsi organ tubuh itu kan ibarat itu rangkaian kehidupan untuk kelangsungan hidup. Sekarang misalnya suatu pabrik itu menciptakan suatu mobil bagus wis pokoknya tahunnya baru. Tapi umpama sebuah mobil itu tidak dipakai mesin gitu, apakah mobil itu bisa jalan? Itu kan ibaratnya seperti itu Nah kalau organ tubuh itu dikatakan 7 keajaiban dunia kan tidak mungkin. Itu maksud saya seperti itu. Saya tidak menyindir siapapun kok. Saya juga guru dulu. Matur nuwun. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Mas Puji mau nambah? Nambah sedikit ini. Memang yang benar-benar harus dihilangkan tuh mafia pangan. Terus lagi ini yang harus harus digalakkan dan digiatkan lagi ini memang terutama pelajaran dalam hal budi pekerti dan budaya. Selama pemerintah tidak menggalakkan itu, tidak ada gunanya ini untuk program MBG ini nggak ada gunanya menurut saya. Karena orang yang bodoh itu kan belum tentu dari makanan bergizi, belum tentu. Jadi dari kurikulum itu guru itu kan ngikut kurikulum. Itu kalau saya lihat itu kesalahannya ada di situ. Jadi kalau pemerintah mau mengadakan untuk di makanan bergizi ini supaya supaya IQ-nya masyarakat itu meningkat atau apa, itu saya rasa bukan itu. Karena berdasarkan ini saya lihat kontennya Dr. Ryu Hasan itu. Ini dia menceritakan soal di Kediri. Kediri itu dulu tahun berapa itu ya, sempat IQ-nya masyarakat sana itu 100 berapa gitu. Nah, sekarang ini sudah turun jadi 70 berapa. Bahkan Dr. Ryu Hasan sempat ngomong itu sudah seperti
monyet itu katanya gitu. Nah, padahal waktu itu kan yang nggak ada program makanan bergizi, nggak ada. Nah itu aja tambahnya tuh. Rahayu. Suatu bangsa yang mabuk dogma itu memang seperti itu, sehingga tadi yang dikatakan oleh Bu Nani tadi, bahasanya kok generasi sekarang kok budu-budu gitu, sampai ditanya 2 kali 12 saja nggak bisa jawab ya. Terus ditanya paus bernapas dengan apa? Dengan izin Tuhan ya. Sebenarnya menyebut nama Tuhan dari agama tertentu ya. Tapi supaya kita tidak kena pasal karet ya, akhirnya kita katakan paus bernapas dengan izin Tuhan, bukan menyebut nama Tuhan dari agama tertentu. Tapi saya yakin pemirsa sudah paham kok, karena apa yang disampaikan Bu Nani tadi viral kok di medsos itu, saya juga pernah dengar itu, pernah lihat itu ya. Bangsa ini memang didogma ya, supaya bodoh. Dogma itu berupa pendidikan agama maupun hal lain, termasuk dogma kita kalau nggak makan nasi katanya belum makan, sehari harus makan 3 kali ya. Ini kan juga dogma ini ya. Sepanjang bangsa ini masih mabuk dogma, jangan harap bangsa ini cerdas. Yang terjadi apa? Karena di dogma, kalau nggak salah mulai tahun berapa ya ada dogma itu, tahun 80-an kalau nggak tahun 90-an itu ada dogma makan sehari harus 3 kali, sampai ada tembangnya atau ada lagunya, kalau makan harus 3 kali, kalau mandi 2 kali kan gitu ya. Ini kan dogma. Terus makannya harus nasi, kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Ini kan dogma. Dogma tadi berdampak bagaimana? Kebutuhan pangan khususnya beras naik. Yang diuntungkan siapa? Tetap korporat, tetap mafia pangan ya. Selain kalau kita bangsa ini cerdas, tentunya hal semacam itu tidak akan terjadi. Memang ada penggiringan mindset, penggiringan dogma. Kalau apapun yang dilakukan manusia ini harus seizin Tuhan, semuanya seizin Tuhan. Orang melakukan kebaikan juga kehendak Tuhan ya, ini yang digiring mindset lah agama tertentu ini. Bahkan orang melakukan kejahatan pun karena kehendak Tuhan ya. Dia sampai membunuh orang pun karena kehendak Tuhan. Bahkan ada agama yang menjadikan membunuh orang pun dengan menyebut nama Tuhannya ya. Sehingga kalau kita cerdas, kalau konsepnya seperti itu, apapun yang dilakukan manusia tadi adalah kehendak Tuhan, berarti seharusnya manusia tadi tidak perlu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ini pertanyaan dan sekaligus komentarnya Bu Kismiati di Raket Prasojo 2 ya. Saya jawab itu, kalau semua itu merupakan kehendak Tuhan, berarti manusia seharusnya tidak bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya Tuhan, sutradaranya. Tapi anehnya di dalam konsep agama tadi, manusia masih harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Dipilah, yang jelek ke kiri, yang baik ke kanan. Yang jelek nanti diseksa katanya, yang baik ke kanan nanti dikasih bidadari gitu. Lucunya nanti Bu Wati, Bu Nani diberi bidadari untuk apa? Nah, konsep agama yang memabukkan seperti itu kok ya masih dipercaya, itu kan saking gobloknya bangsa ini toh, masih bodohnya bangsa ini, sehingga akhirnya akinya turun. Saat ini rata-rata aki Indonesia bangsa Indonesia cuma 78. Sementara aki bangsa kita ya, sebelum kejatuhan Majapahit kita tinggi, kita menguasai dunia. Majapahit tercatat menguasai 1/3 dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu saya akan mencoba menelusuri berbagai arca-arca di candi ya, termasuk arca pada masa abad ke-5, ke-6 ya. Hampir semua arca-arca yang dibahas tadi itu dengan pakaian lengkap,
ada pakaiannya lengkap ya, terus pakai perhiasan-perhiasan yang mulai gelang, pakai anting. Nah, berarti apa? Peradaban leluhur kita mulai abad ke-5 ke-6 itu sudah maju. Nah, bangsa ini digiring untuk melupakan leluhurnya gitu loh. Sehingga ada orang Arab yang numpang hidup di sini teriak-teriak, "Oh, kalau nenek moyang kami nggak ke sini, kalian masih telanjang," katanya. "Kalian masih menyembah pohon," katanya. Ya. Ini kan pembodohan gitu loh. Padahal faktanya malah nenek moyang dia yang di sana abad ke-7 kalau tidak impor sutra dan katun dari Tiongkok, malah mereka yang telanjang. Cuman bercawatkan kulit onta gitu loh. Jadi kita lawan itu dogma yang memabukkan supaya generasi kita cerdas. Yang ingin bangsa ini hancur ya, ini banyak. Kenapa? Karena bangsa ini sebenarnya subur makmur. Bangsa ini gambarannya seperti wanita cantik gitu loh. Sehingga banyak laki-laki yang tergiur dengan kecantikannya Ibu Pertiwi ini. Sayangnya generasi kita, generasi mudanya, kita ini begitu bodohnya. Dan kebodohan itu kalau sudah kena dogma agama, jangankan cuman lulusan SMA, sekelas profesor, sekelas jenderal pun juga kelihatan bodohnya gitu loh kalau kena dogma. Saya beberapa waktu yang lalu ya main ke asrama TNI. Ada moto, bekerjalah dengan niat ibadah yang tulus dan ikhlas. Saya ketawa aja. Mulai kapan konsep agama mengatakan bekerja itu dengan tulus dan ikhlas? Enggak ada. Di agama itu enggak ada, ketulusan itu enggak ada. Karena di agama kita di Indonesia, agama yang di Indonesia ini selalu mengajarkan transaksional kok. Bagaimana dia tulus? Agama-agama yang di Indonesia itu selalu ada apa? Iming-iming. Bagaimana dia tulus? Gitu loh. Sehingga akhirnya itu, loh, ini walaupun orang berpangkat sekalipun gitu loh, kalau sudah kena dogma agama kan repot gitu loh. Tidak ada sebuah ketulusan di dalam agama, konsep agama. Karena di agama itu ada konsep transaksional, ada iming-iming. Kalau ingin bicara benar-benar tulus, adalah kita bicara tentang bagaimana mengabdi kepada leluhur kita. Leluhur kita nggak pernah ngasih iming-iming kepada kita untuk melakukan sesuatu. Ajaran leluhur kita tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Yang ada adalah kesadaran. Kita sadar pohon ada akarnya, air ada mata airnya, ada sumbernya, dan manusia ada leluhurnya. Itu baru namanya ketulusan. Rilo legowo, nek basa Jawa nih. Tulus. Tulus itu juga bahasa Jawa kalau salah. Kalau bahasa Arabnya kan ikhlas. Niatkanlah bekerja, bertugas dengan ibadah yang ikhlas. Di dalam bahasa agama nggak ada keikhlasan. Ya, mudah-mudahan ini mampu memberikan kesadaran kita bersama. Kita terus melakukan kajian-kajian untuk menggugah kesadaran bangsa ini. Kita cukupkan sampai di sini tentang tema kita. Gara-gara MBG harga sembako naik. Benarkah? Bisa jadi benar. Dengan catatan, tapi tidak apa-apa harga sembako naik asalkan kenaikan harga sembako tadi diterima oleh petani. Yang berdampak pada kemakmuran petani, berdampak tentang adanya dampak-dampak lain. Tentunya dampak-dampak positif. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.